واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Awal masuknya wadah kesatuan umat Jamaah Muslimin Hizbullah di Al-Muhajirun, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dimulai pada tahun 1974, di mana pada saat itu Waliul Imam Lampung, Ustadz Saifuddin yang bermukim di Pringombo, Pringsewu, mendapat tawaran tanah dalam bentuk hak guna usaha dari Pak Angga di perkebunan Envi Prayadipa, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah mendapat tawaran tersebut, Ustadz Saifuddin bermusyawarah dengan staf wilayah, dan hasil dari musyawarah tersebut kemudian dilaporkan kepada Imamul Muslimin Syekh Wali Al-Fatah di Jakarta. Mudir, tolong ya, antarkan saya ke Terminal Raja Basa. Siap, Ustaz. Jadi seperti ini Imam, sesuai dengan keputusan musyawarah wilayah, kami menerima tawaran dari Pak Angga dengan pembelian ganti rugi hak guna usaha. Berapa total biayanya? Kurang lebih 3 juta Imam. Mungkin 500 untuk DP, kemudian 2.500.000 lagi untuk pelunasan. Kita usahakan pembeliannya, insya Allah Allah bantu. Semoga ini semua menjadi berkah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, ini surat untuk Envi Prayadipa sudah selesai. Baik Ustaz, jazakallah khair. Pamit Ustaz. Oh ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Kami dari jamaah ingin bertemu dengan Pak Angga. Oh iya, silakan masuk. Bagaimana Ustadz Damiri? Ada apa? Ini dari jamaah terkait surat HGU. Saya lihat-lihat dulu ya suratnya, Pak. Sudah siap semua? Ya. Kalau sudah siap, kita berangkat.
Masak apa nih? Masak air, Bi. Mau dibantuin nggak, Mi? Boleh, Bi. Ini dari tadi apinya nggak hidup-hidup. Si Farid kemana, Mi? Lagi tidur. Kami ke depan dulu ya, Mi. Iya. Dari mana, Pak? Dari belakang habis melihat istri. Emang susah tadi hidupin apinya tuh. Iya, tadi agak susah juga sih memang. Emang agak basah ya. Kayunya masih belum pada kering. Jadi agak lama. Iya, iya. Kayaknya udah malam nih. Tidur yuk. Ayo. Perlu simut nggak? Nggak perlu. Nggak Pakai usah, aja. Pak. Iya udah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masuk Pak Edi, duduk sini. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri? Alhamdulillah Bapak baik. Gimana di jamaah muslimin? Alhamdulillah saya disambut dengan baik. Saya juga merasa nyaman. Jadi gini Edi, Bapak keluar dari jamaah. Kalau misalkan Edi mau melanjutkan di jamaah silahkan. Nanti Bapak berbicara sama imam. Gitu. Mengingat pentingnya urusan umat, maka sebaiknya kita pindah ke Muhajirun. Baiklah, besok kita bersiap-siap untuk pindah. Besok lusa kita akan berangkat. Baik Ustadz, Bismillah. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita. Amin. Assalamualaikum. Ma, Ada apa, Bah? besok lusa kita akan pindah Kemana? ke Muhajirun, negara Ratu. Di sana udah ada beberapa ikhwan untuk memaksimalkan kepentingan umat. Kita harus pindah ke sana. Iya, Bah. Akhirnya, dengan mempertimbangkan kondisi saat itu, Ustadz Saifuddin, Ustadz Muhammad Damiri ditemani Pak Abdurrahman segera berhijrah, yang sebelumnya selalu pulang pergi dalam mengurusi kepentingan umat. Proses perpindahan terlebih dahulu dari Pak Abdurrahman, lalu Ustadz Saifuddin, dan terakhir Ustadz Muhammad Damiri. Pada permulaan hijrah, para ikhwan menempati kampung lama dengan berjumlah 33 kakak. Kondisi yang sulit dari segi ekonomi, namun para ikhwan tetap istiqomah menggenggam iman di hatinya. Tentu sangat sulit para ikhwan berhijrah, membawa keluarga, dan meninggalkan segala apapun yang telah dimilikinya dahulu.
Saya berbaiat untuk menolong agama Allah. Saya berbaiat untuk menolong Allah. Dan saya membaiat wali al-kota, sebagai imam muslimin, saya mentaatinya selama ia mentaati Allah dan Rasulnya. Jamaah Muslimin adalah wadah yang disediakan oleh Allah bagi muslimin untuk bermasyarakat wahyu, bermasyarakat Islam dalam beribadah kepada Allah menurut contoh Rasulullah SAW. Karenanya, Jamaah Muslimin Hizbullah bukan suatu organisasi buatan atau karya akal pikiran manusia, bukan perserikatan, bukan sekte, bukan hizbiyah, bukan partai dan sebutan-sebutan lain yang dibuat oleh manusia. Tetapi Jamaah Muslimin itu adalah ciptaan Allah yang diwujudkan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat dan kaum muslimin dahulu. Jamaah Muslimin yang berpihak kepada Allah, Hizbullah, lahir dari kandungan Islam untuk segenap kaum muslimin, berjuang karena Allah, dengan Allah, untuk Allah, bersama-sama kaum muslimin menuju mardatillah, ridho Allah. Jamaah Muslimin telah diwujudkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah Rasyidin Al-Mahdiyin. Lalu Jamaah Muslimin tenggelam pada masa Mulkan Adon dan Mulkin Jabariyah. Sekitar tahun 1960, seorang hamba Allah, Pak Ismail Saleh, seorang Pekundian Semarang, berjumpa dengan Imam Wali Apata, Beat.
Dan sejak beliau pulang, beliau menyampaikan tentang pertemuannya dengan Imam Wali Al-Fatah kepada Pak Haji Ahmad Ihsan Putra, karena beliau adalah teman akrabnya, sama-sama seniman. Nah, sejak itulah Jamaah Muslimin masuk Niabah Semarang. Kemudian Pak Ismail Saleh diajak ke musola Al-Hikmah, menyampaikan tentang pertemuannya dengan Al-Fatah, yang akhirnya jamaah minta supaya Imam Wali Al-Fatah didatangkan ke Semarang. Alhamdulillah Imam Wali Al-Fatah datang ke Semarang, bahkan sering menyampaikan ceramah dan diskusi tentang jamaah. Setelah itu beberapa ikhwan Semarang berbeat. Bahkan menurut keterangan yang pertama beat adalah seorang muslimat. Beliau Ibu Hajah Nokmi Ihsan. Imam Muslimin ya, Imam waktu itu Bapak Haji Muhyiddin Hamidi mengamanatkan kepada kami untuk membuat pasukan ya, membuat pasukan untuk program kerjanya ke depan itu pasukan silat ya. Akhirnya pada tahun itu tahun 97 kami mendirikan Padepokan Pencak Silat. Ya, alhamdulillah sampai sekarang itu berkembang ke seluruh wilayah Jawa Tengah. Dan di samping itu tentunya latihan-latihan rutin tentang SAR dan ketahanan fisik, kemudian kerjasama dengan instansi yang terkait tentunya pada saat itu karena kita punya akses ke sana. Jamaah Muslimin Hizbullah itu adalah sebuah pengamalan Islam. Bentuknya adalah khilafah. Dan ini sebagai sunnah yang mesti harus kita jalankan. Karena jamaah muslimin itu bukan organisasi. Ini adalah khas waktu dari Allah. Khas tata cara beribadah kepada Allah dengan satu pimpinannya itu khilafah atau imam muslim. Kita pernah melaksanakan ta'aruf tingkat Jawa Tengah, tetapi dihadiri dari berbagai kota kabupaten di luar Jawa Tengah, yakni kegiatan ta'aruf, pengenalan tentang syariat Allah yaitu jamaah dan imamah. Saat itu dilaksanakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Masya Allah yang hadir sangat banyak. Satu alasannya Masjid Jawa Tengah itu banyak yang belum dikunjungi, sehingga ketika dilaksanakan di Jawa Tengah di MAJT banyak yang tertarik, mereka ingin datang sambil melihat Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kedua juga temanya cukup menarik karena kita mengangkat bagaimana kepemimpinan umat Islam yang harus ditegakkan. Ya Allah, akhirnya Engkau bukakan pintu hidayah bagiku untuk memahami dan mengamalkan syariat Islam, yaitu menetapi jamaah muslimin Hizbullah. Insya Allah besok aku akan membaiat Ustadz Yahsyallah Mansur sebagai imamul muslimin melalui Waliul Imam Jawa Tengah Utara, Ustadz Nurrahim. Mudahkanlah ya Allah, ya Rabb, ya Rabbal Alamin. (20 Agustus 1953) ditetapi kembali syariat Khilafah ala Minhajin Nubuwah dengan dibaiatnya Wali Al-Fatah. Markas pertama bertepat di Petojo, Jakarta Pusat, tepatnya di Masjid Taqwa. Namun,
masjid tersebut direbut oleh orang yang tidak suka dengan kegiatan jamaah muslimin. Akhirnya, ikhwan jamaah pada masa itu pindah ke kediaman Bukhari. Seiring berjalannya waktu, pada hari Jumat 19 November 1976, Wali Al-Fatah wafat pada usia 68 tahun. Dan dibaiatlah Muhyiddin Hamidi oleh Komisi 5, yaitu Ustadz Abdullah Al-Syirot, Haji Mas'ud Murodi, Ustadz Saifuddin, Ustadz Sirajuddin, dan Ustadz Ahmad Ihsan Putra. Karena merasa memerlukan tempat yang lebih luas dan kondusif, maka Imam Muhyiddin Hamidi melakukan perluasan wilayah. Pada tahun 80-an, dibelilah tanah seluas 2,5 hektar di Cilengsi, Bogor dengan harga 500 perak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh ikhwan, ada pembagian susu bubuk agar mengambil bagiannya di bait imam. Kami beritahukan sekali lagi kepada seluruh ikhwan, ada pembagian susu bubuk agar mengambil bagiannya di bait imam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mau kemana nih? Mau ngambil susu. Wah, kalau gitu bareng yuk. Bu Roma ya? Insyaallah ya, Pak. Ya Bu, amin amin. Diajak ya teman-temannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dari kemarin baju ibu itu sama terus ya? Apa gak ada baju lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ini saya kasih baju buat ibu. Iya, jazakallah khair ya, Bu ya. Tepat di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat Islam, seluruh kaum muslimin, kalian harus berjamaah mengangkat seorang imam dalam satu pimpinan dan jangan berpecah belah sebagaimana Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Pak, ini makanan dan minumannya. Ya Bu. Makan juga. Iya, Pak. Oh, itu ada si Bejo, gak ditawarin makan. Jo, sini ikut makan. Iya Pak, siap. Kebetulan lagi lapar nih.
Ayo Jo, silakan Jo. Oh iya. Makan. Aduh, lepas lagi nih rantai sepeda. Iya, sekarang udah banyak. Itu Ikhwan kan? Iya. Kenapa dia? Tolongin. Assalamualaikum Pak Yayen. Waalaikumsalam Pak. Kenapa Pak? Biasa sepedanya lepas rantai. Oh. Bisa nggak Mas kita bantuin? Coba kita lihat dulu deh. Ya udah. Coba Pak kita lihat dulu, kita bantuin. Pak silakan ya. Oh ini saya tahu ini. Rantainya lepas ini, agak kendor kayaknya. Coba. Oh iya udah bisa nih. Ini udah Pak. Alhamdulillah, jazakallah nih Pak udah bantuin saya benerin sepeda. Amin, amin. Hati-hati ya Pak. Iya Pak. Di pusat bukannya enak, malah susah. Udah lah dikecilin, dijauhin. Susah. Kenapa sih Pak sambat terus? Ini minum dulu kopinya. Ada masalah apa sih Pak? Kok kayaknya sambat terus? Ini loh, di pusat nih ya. Kita ini bukannya nambah enak, tapi malah susah. Dijauhin sama orang-orang, dimusuh-musuhin juga. Udah gitu nggak ada orang di sini, sepi banget. Sabar, ikhlas. Kan Bapak sendiri yang ceramah di mana-mana, suruh orang untuk sabar, ikhlas. Astagfirullahaladzim, Allah. Alhamdulillah ya, Allah menjadikan kamu sebagai pendamping perjuangan dakwah aku di sini. Selain masyarakat yang penuh dengan ruhamah, Cilengsi juga menjadi tempat tadrib dan pelatihan para asatid yang dikirim dari berbagai daerah. Setiap malam, masyarakat terlibat dengan membawa golok dan parang, karena di tempat itu terkenal dengan kriminalitasnya. Lalu, pada Jumat 12 Desember 2014, Imam Muhyiddin Hamidi mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Natar, Lampung Selatan. Setelah Imam Muhyiddin Hamidi wafat, perjuangan pun dilanjutkan dengan dibaiatnya Imam Yaksollah Mansur pada tahun 2014. Dengan penuh pengorbanan dan perjuangan para asabiqunal awalun, hingga sampailah Cilengsi yang padat dan maju seperti saat ini. Mempunyai lembaga-lembaga yang terdiri dari pendidikan anak usia dini dan Rodatul Atfal, didirikan pada 1994. Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah didirikan pada tahun 1994. Madrasah Sanawiyah Al-Fatah didirikan pada tahun 1994. Madrasah Aliyah dan Tafizul Quran Al-Fatah didirikan pada tahun 1994. Maktab Am didirikan pada tahun 1996. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Fatah didirikan pada tahun 1999. Ukhuwah Al-Fatah Rescue didirikan pada tahun 2004. BMT Amanah didirikan pada tahun 2005. Minanyus didirikan pada tahun 2012. Al-Jamaah TV didirikan pada tahun 2019 dan LPAYD didirikan pada tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhariska, selaku pemimpin redaksi atau Pemdet Basyiro, ingin mengucapkan jazakumullah khair untuk segenap panitia taklim pusat yang telah mengadakan musabaqah dan memberikan Basyiro menjadi juara ketiga.
Yang kedua juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk donatur lelang lukisan di acara Konferensi Internasional Muslimat. Dan yang ketiga, kami ucapkan banyak terima kasih untuk Bank DKI yang telah membantu dalam pengadaan peralatan sehingga mempermudah mahasiswa dalam praktek dan berkarya. Dan terakhir saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.